Halo semua Sobat Anis Kembang, jumpa lagi dengan saya Fendi di channel Sobat Anis Kembang, sebuah channel yang konsisten untuk membahas bagaimana cara merawat burung anis kembang kesayangan kita, baik untuk rumahan sampai untuk lomba. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjawab apa yang sering kali ditanyakan oleh teman-teman terkait cuaca yang panas gitu ya. Di Indonesia saya rasa merata lah panasnya, karena kita memang ada di daerah khatulistiwa. Tapi panas yang ekstrim seperti ini akhirnya membuat banyak teman-teman yang bertanya kepada saya gitu, Om, kenapa sekarang anis kembang saya sering loncat-loncat dan mangap paruhnya? Ya, kebetulan cuaca panas ini bukan menjadi pemicu utama sebetulnya, tetapi adalah pemicu kedua. Pemicu utamanya adalah pola rawatan kita yang kurang pas. Nah, kurang pasnya itu di mana? Nah, di kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan perlu tidak anis kembang itu makan buah gitu ya. Karena ada anggapan, Om, buang-buang uang aja, itu kan burung pemakan serangga, tidak perlu makan buah gitu. Belum tentu di alamnya sana anis kembang itu makan buah. Kalaupun makan buah paling berebut dengan kutilang, berebut dengan terujuk, atau berebut dengan burung beo. Itu saya juga nggak tahu. Tapi yang saya sampaikan pada kesempatan video kali ini adalah, sebelum saya dan semua sobat anis kembang memberikan makanan kepada burung anis kembangnya, ada hal yang perlu dipertanyakan terlebih dahulu. Apakah penting? Apakah itu diperlukan oleh si burung anis kembangnya? Gitu ya. Terus yang ketiga adalah, apa sih kandungan gizi dari yang akan kita berikan, entah itu fur, entah itu extra fooding hewani ya, atau itu buah. Misalkan ini saya, ya, buah yang sering dijadikan apa ya, buah favorit untuk burung anis kembang, yaitu misalkan apel ini. Menurut informasinya buah apel ini bagus untuk menaikkan birahi, untuk membuat suara itu jernih, karena lendir yang di sekitar pita suara itu bisa hilang seperti itu. Apa benar seperti itu? Nah, kemudian ini ada juga buah naga, ini buah favorit saya ini karena ya di musim kemarau yang panas seperti ini, buah naga ini bagus dibanding pepaya menurut saya. Loh, kenapa? Ya karena kandungan airnya tinggi, terus kemudian kalori atau energinya lebih besar dibanding pepaya gitu ya. Apakah apa yang saya rasakan, yang saya makan ini sama dengan yang dirasakan oleh burung anis kembang? Nah, itu bisa nanti terjawab asalkan teman-teman tidak men-skip ya video saya ini. Jadi gini teman-teman, kembali kepada pertanyaan awal, apakah buah itu diperlukan bagi burung anis kembang? Itu yang paling utama adalah seperti itu. Sama sebetulnya, apakah anis kembang saya yang A ini butuh cacing, sedangkan anis kembang B yang punya saya ini, apakah dia juga butuh cacing? Karena ketika dimakan itu akan memberikan reaksi yang berbeda, pasti berbeda. Nah, pemicu perbedaan itu di mana? Seperti di video saya yang lalu itu saya sampaikan bahwa karakter suhu badan anis kembang itu ada dua, yang berdarah panas dan berdarah yang tidak panas. Ya memang kalau range suhu badannya burung itu ya antara 40 sampai 48 derajat Celcius seperti itu. Nah, kemungkinan anis kembang ini ada di range
antara 45 sampai 48 derajat Celcius tadi. Nah, sehingga burung anis kembang ini tidak memerlukan penjemuran untuk memanaskan badannya seperti itu. Jadi memang kita jarang melihat burung anis kembang baik yang di hutan maupun yang ada di rumah-rumah itu dijemur atau berjemur dengan durasi yang lama. Berbeda dengan misalkan cendet seperti itu yang suka panas ya, karena memang dia berdarah dingin gitu. Jadi dia membutuhkan tambahan panas dari sinar matahari seperti itu. Nah, kembali kepada karakter panas dan dingin tadi. Jadi ketika kita tahu bahwa anis kembang si A ya, Mr. X lah saya bilang ya, Mr. X ini kalau dijemur dia rebahan, tidur-tiduran rebahan gitu di karpet di bawah gitu lama gitu, enggak bangun-bangun. Sedangkan yang satunya yang Mr. Y saya bilang gitu ya, itu dijemur sebentar sudah gelisah, naik turun seperti cari persembunyian supaya tidak kena panas seperti itu, terus paruhnya mangap. Nah, itu sebetulnya sudah menjadi informasi bagi kita tentang karakter suhu badan si anis kembang. Nah, ini yang nanti akan menjadi dasar acuan kita untuk memilih menentukan extra fooding apa yang cocok sesuai dengan kebutuhan burung anis kembang saya, anis kembang kita ya. Karena saya juga pernah ngalami dikomplain sama teman saya sendiri. Teman saya ini ingin meniru kesuksesan anis kembang saya yang sering juara. Dia tahu bahwa anis kembang saya ini sering makan cacing gitu ya, cacing klungker gitu ya, cacing tanah. Nah, kemudian dia niru. Nah, ternyata seminggu setelah meniru itu, maka anis kembangnya macet, ndak bunyi selama 1 bulan. Saya dikomplain. Ya, saya cuma ketawa-ketawa karena apa? Setiap anis kembang kan pasti beda responnya melihat tadi karakternya. Kebetulan punya saya anis kembangnya berdarah panas, sehingga kalau diberi cacing yang sifatnya dingin dia jadi netral, suhu badannya bisa optimal. Nah, berbeda dengan burung anis kembang punya teman saya, dia berdarah dingin diberi cacing yang sifatnya dingin, ya ngedrop seperti itu birainya. Nah, sama dengan sekarang buah ya, ini yang bagus apa buah naga, buah apel, atau buah pir, atau buah pisang. Nanti akan saya jawab satu persatu. Jadi kembali lagi kepada kebutuhan. Bila anis kembangnya sekarang kegemukan, itu supaya rajin bunyi bagaimana? Diberi buah apa Nah, cari aja informasi di Google ya terkait kandungan gizi 100 gram misalkan buah apel, itu isinya apa aja. Nah, seperti itu. Nanti ada informasi mulai kalori, mulai karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, kandungan air, dan yang paling penting adalah serat. Nah, untuk burung anis kembang yang mengalami kegemukan, nah itu cari saja di Google tadi ya, di Mbah Google ini yang kandungan seratnya tinggi, karena serat ini akan membantu menghancurkan endapan-endapan lemak seperti itu. Jadi itu yang perlu dicari. Kemudian untuk anis kembang yang sudah rajin bunyi tapi apa ya ya, kalau dibawa ke lomba itu di tengah-tengah perjalanan itu seperti kehabisan tenaga Nah, kira-kira ini butuh buah apa Nah, kalau itu saya jawab yang dibutuhkan adalah buah pisang. Saya pernah ditertawakan teman nih ceritanya, karena pada umumnya anis kembang ya, yang terutama dari teman-teman yang di daerah Malang itu kan diberi buah pepaya. Nah, saya yang di Sidoarjo ini lomba besar itu pakai buah pisang. Nah, kebetulan kok ya juara 1 gitu ya. Kemudian ditertawakan, wah buahnya ini pisang satu apa ya, kalau orang Jawa itu bilangnya pisang satu tundun gitu, atau satu cengkeh seperti itu. Nah,
Saya cuman senyum-senyum karena memang saya mempelajari untuk lomba di bulan-bulan seperti ini yang panas ya, September, Oktober itu kan bulan-bulan yang panas. Tentunya menguras tenaga gitu ya. Tapi juga dibutuhkan apa ya? Air ya untuk supaya tidak dehidrasi. Maka buah yang saya pilih adalah buah pisang. Gitu. Karena dia kandungan energinya yang paling besar dibanding buah naga, masih lebih besar buah pisang seperti itu. Dan kemudian satu lagi membedakan buah pisang dengan buah yang lain adalah kandungan kaliumnya. Kandungan kaliumnya buah pisang ini kan tinggi, jadi bagus untuk memperkuat otot jantung. Nah, itu saya menjaga stamina burung saya supaya bisa stabil juara satu, ya itu salah satu kuncinya. Jadi di sangkarnya saya kasih buah pisang, terus jangkrik yang saya bawa itu 2 hari sebelum saya bawa sudah saya kasih makan pisang sampai hari hanya saya tetap berikan buah pisang untuk dimakan jangkriknya. Jadi teman-teman, seringkali ya di musim yang panas ini kan ada teman-teman yang buahnya, Om kenapa burung saya loncat-loncat Om gitu sekarang ini, padahal mandinya sudah 2 kali Om. Nah saya jawab, salah satu kesalahan ya itu adalah cara memberi makan jangkriknya. Itu kadang kita kan pilih praktis ya, karena banyak yang sudah bekerja, pilih praktisnya adalah ya sudahlah dikasih makan furnya ayam. Ya memang bagus, fur ayam itu ada yang fur untuk pertumbuhan, ada yang fur untuk menambah berat badan ya. Nah, cuman kalau diberikan tiap hari kepada jangkrik ini juga ada efeknya gitu kan. Karena kandungan protein pada jangkrik itu kan sudah tinggi teman-teman, ditambah protein dari furnya ayam tambah tinggi. Makanya kenapa kok sekarang burungnya di musim panas ini, nah teman-teman masih menjemur pagi ya, jemur jam 8 pagi bulan Oktober dengan jemur pagi di bulan Mei itu beda, intensitas panasnya beda, jadi lebih panas yang Oktober. Makanya teman-teman kalau menjemur pada bulan-bulan ini yang panas sekali ini ya jangan lama-lama lah, walaupun sama-sama jam 8 paginya tapi jangan lama-lama, karena berbeda panasnya bulan Oktober sama panasnya bulan April, Mei, Juni itu beda gitu teman-teman. Jadi itu yang perlu dicermati. Nah kalau jangkriknya tiap hari itu diberi makan fur ayam, ya tentunya begitu masuk ke perutnya si anis kembang akan semakin panas ya, akan semakin panas. Dijemur sudah nambah panas, kemudian diberi jangkrik juga tambah panas. Nah sebetulnya solusi yang paling netral, karena kita membutuhkan jangkrik itu untuk meningkatkan birahi sama untuk menambah stamina, yaitu kita beri makan pisang. Jadi kembali kepada perlu tidaknya burung kita anis kembang ini diberi diberi pisang, apel, buah naga gitu ya. Itu kembali kepada kebutuhan burung anis kembang kita masing-masing. Nah, nanti teman-teman pada saat browsing ya kandungan gizi buah-buahan itu juga teman-teman amati kandungan gulanya. Semakin manis ya, itu akan meningkatkan birahi seperti itu. Nah, agar tidak terlalu manis ya dipilih buah yang tidak terlalu matang. Nah, gitu teman-teman. Misalkan mau diberi buah pisang, nah, kemudian supaya nggak naik terus birahinya, pilih pisang yang setengah matang seperti itu, tapi yang tetap empuk. Nah, itu ya. Jadi teman-teman pahami dulu sebelum memberikan, itu harus tahu kondisi anis kembangnya seperti apa, nanti cocoknya diberi buah apa. Nah, gitu. Jadi memang harus ada literasi ya, mau baca dulu, mau mencari informasi dulu tentang kandungan gizi untuk burung anis kembang. Misalkan ada yang tanya, Om kalau punya saya ini sudah terlanjur over birahi, over emosi saat ini, kira-kira buah yang cocok apa gitu ya. Ya saya jawab, buah yang banyak kandungan airnya. Ya seperti ini, buah pir. Ini bagus untuk
menurunkan birahi. Tapi perlu diingat, porsi jangkriknya juga dipangkas. Ya, jangan sampai porsi jangkriknya tetap 5 terus diberi buah pir, ya sama aja, tidak ada hasil yang signifikan ya. Ini buah pir bisa dikombinasikan dengan buah naga gitu ya. Kalau saya ditanya, kenapa kok tidak pakai buah pepaya gitu ya, itu tadi saya punya pengalaman. Kalau pakai buah pepaya itu kan kalorinya ya kisaran 41 kalau nggak salah, 41 kilokalori. Sedangkan kalau ini buah naga ini di kisaran 71 kilokalori. Jadi lebih bertenaga eh, diberi makan buah naga. Kandungan airnya juga lebih banyak ya. Jadi itu yang membuat burung anis kembang kalau diberi buah pir dan buah naga itu akan mampu meredakan birahi dan emosi yang berlebihan. Jadi bisa dibawa kembali kepada titik normalnya seperti itu. Nah, kalau misalkan ini buah naga ini kan mahal ini saya beli berapa ya, ini hampir 1 kilo ini, kalau nggak salah 18.000 segini nih teman-teman. Nah, sekarang pepaya yang besar ya ukuran seberapa ya, seginilah pepaya itu paling tidak ya harganya ya di kisaran sama 15 sampai 18.000, tetapi akan memberi manfaat atau fungsi yang berbeda seperti itu. Jadi saya pribadi memang jarang, karena saya ada di kota Sidoarjo yang pemanas kayak gini. Saya jarang memberikan pepaya karena tadi kalorinya rendah ya, cukup rendah lah, atau di tingkat sedang lah gitu, 41 kilokalori. Sedangkan seperti buah pir ini kan itu kalorinya sekitar 60. Buah pir itu kandungan kalorinya 60, jadi ini 71, ini 60. Nah seperti itu. Jadi anis kembangnya ketika dia ngerol itu akan punya power ya yang lebih besar gitu, karena memang kalori yang dimakan dari buah naga maupun buah pir itu sangat besar. Nah itu tadi teman-teman. Nah sekarang saya akan menyampaikan pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya terkait bagaimana melatih burung anis kembang saya itu supaya mau makan buah Nah kalau saya caranya gini, ada dua ya, secara mandiri atau dia nyontek mencontoh temannya yaitu burung yang pemakan buah gitu ya. Kalau cara mandirinya seperti ini teman-teman, pada saat pagi burung ini dijemur tanpa diberi makan, tanpa diberi minum, tapi pastikan kondisi burungnya sehat dan baik-baik saja ya. Durasinya 15-30 menit bila startnya jam 8 pagi seperti itu. Kalau startnya jam 7 pagi berapa durasinya? Dengan cuaca yang panas seperti ini ya maksimal 45 menit lah seperti itu. Nah ketika burung dijemur tadi dia akan merasa haus ya, akan merasa lapar karena sebelum dijemur itu tidak kita beri makan. Jadi mungkin makannya kan kemarin malam seperti itu ya. Manusia aja kalau ikut upacara panas-panas gini kan harus sarapan dulu, kalau enggak kan pasti pingsan. Nah itu tadi ketika burungnya merasa lapar terus merasa haus, kita berikan aja. Contoh yang paling mudah adalah anis kembang kita beri buah pisang. Pisangnya jangan besar-besar. Kemungkinan pertama adalah rasa takut, ini apa sih ini kok dicantolkan di dalam sangkar saya seperti itu. Nah biar nggak takut, anis kembangnya itu kasih ukuran yang kecil. Jadi misalkan buah pisang itu panjang sekian, dipotong aja lah jadi 2 gitu. Kemudian kita kupas kulitnya, kita sayat-sayat ya, kita sayat-sayat menyilang gini agar dia lebih mudah untuk mengambilnya gitu. Usahakan buah pisangnya yang matang dulu ya, yang masak terlebih dahulu. Kenapa? Karena dia akan manis.
Nah, manis ini akan disukai oleh burung anis kembang. Itu jadi bisa meningkatkan nafsu makannya dia untuk makan itu. Nah, jangan diberi fur dulu. Kira-kira nanti diberi furnya sore aja. Tapi yang penting diberi buah sama air minum karena anis kembang itu lebih mudah mati ya atau lebih mudah pingsan mungkin. Itu kalau kehausan dibanding kelaparan seperti itu. Jadi ngajarinya seperti itu teman-teman. Saya jamin pasti berhasil lah. 2 hari saya jamin pasti makan mangga, pasti makan buah-buahan. Itu kalau hari ini bulan Oktober banyak mangga, nggak apa-apa dicoba mangga. Mangga itu juga manis ya. Nah, tapi kembali lagi kepada teman-teman ya. Usahakan melatihnya itu pada saat teman-teman hari libur gitu loh. Jadi bisa jemur jam 8 pagi, kemudian ditunggui sampai kelihatan burungnya mangap-mangap itu seperti kehausan, terus gelisah naik turun. Nah, itu baru kita ambil, kita teduhkan, kita angin-anginkan, nah, sambil kita siapkan buah untuk dimakan sama burung anis kembang kita itu. Nah, itu cara pertama. Cara yang kedua adalah burung anis kembangnya ditempel dengan burung yang pemakan buah. Jadi misalkan saya punya burung kapas tembak ya. Terus ini kan burung master. Saya beri makan pisang. Nah, anis kembangnya saya ajari makan pisang juga. Jangan sampai anis kembangnya kita ajari makan apel, tapi dia melihat burung contohnya ya seperti kapas tembak saya tidak makan apel. Nah, ini kan susah. Jadi usahakan kalau kita mau ngajari si anis kembang makan buah, lihat gurunya gitu. Gurunya makan apa? Pisang, ya diberi pisang. Kalau gurunya makan pepaya, ya diberi pepaya. Harus sama. Nanti dia akan nyontek, akan meniru. Oh, ternyata yang dicantolkan di dalam sangkar itu aman dan enak untuk dimakan. Seperti itulah kira-kira teman-teman. Jadi itu. Nah, cara yang ketiga bisa pakai transfer melalui perutnya jangkrik gitu. Saya sudah nyoba cara pertama, cara kedua anis kembangnya tetap nggak mau makan buah. Terus gimana kira-kira Nah, kita bisa pakai media jangkrik sebagai media transfer ya untuk membawa, karena jangkrik itu akan makan apapun. Kasih buah pisang dimakan, kasih buah naga dimakan, kasih buah bir dimakan, kasih buah apel juga dimakan. Nah, ketika dia sudah kenyang, itu kita berikan kepada si anis kembang. Cara ini juga bagus, ya, efektif juga, seperti itu. Jadi teman-teman dalam rangka menstabilkan birahi, dalam rangka menjaga kesehatan pencernaan si burung ini, kita bisa memakai buah-buahan untuk kita berikan kepada burung anis kembang kita. Terus ada pertanyaan lagi, boleh nggak diberikan tiap hari? Saya jawab boleh, tergantung kebutuhan si burungnya gitu ya. Jadi usahakan bisa selang-seling ya, atau bergantian, jangan pisang melulu ya. Misalkan pisang gantian dengan buah naga gantian dengan buah pir gantian dengan apel, misalkan seperti itu. Jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait perlu tidaknya anis kembang itu diberi makan buah-buahan ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika berkenan bisa teman-teman like dan share ke teman-teman yang lain agar semakin banyak yang mencintai dan memelihara burung anis kembang, burung endemik Indonesia, seperti itu. Salam satu jiwa anis kembang. Tadidit, krek krek.